Dia itu pakai lapisan-lapisan ini krepia. Jadi ini namanya krepia. Halo teman-teman, balik lagi di Jajanjal Channel. Kali ini kita ada di Kota Gede ya, melanjutkan untuk jelajah wisata kita, spesially di jalan-jalan atau gang-gang di area wisata. Nah, ini kita mau mengunjungi Gang Soka, yaitu salah satu gang yang sangat terkenal, populer, dan ikonik di area Kota Gede. Kira-kira seperti apa Gang Soka? Yuk kita keliling. Nah teman-teman, Gang Soka ini berada di Kota Gede. Nah ini kalau dari Jalan Mondorakan ya, ini Jalan Mondorakan. Nah itu kalau dari sana itu adalah Pasar Legi ya, Pasar Legi Kota Gede. Ini kita berjalan ke arah barat ya. Kemudian ketika sudah di titik ini, itu kita tinggal masuk ke kiri. Nah inilah dia Gang Soka. Di sini Gang Soka, kemudian ada penanda untuk Oma UGM, House of UGM, kemudian ada rumah adat Joglo Agung Lutfi. Oke, kira-kira seperti apa bentuk arsitektur dari bangunan-bangunan yang ada di Gang Soka ini. Nah ini kali ini untuk jelajah jalanan kita, kita ditemani oleh teman kita Ari. Dia salah satu pecinta bangunan klasik juga, dan kita bakal sama-sama untuk menyelusuri Gang Soka. Nah ini sedikit flashback lagi mengenai sejarah Gang Soka. Jadi Gang Soka ini ada dari tahun 1930-an ya. Jadi di tahun 1930 itu Gang Soka ini merupakan sebuah hadiah yang diberikan oleh Sunan Pakubuwono ke-10 dari Kesunanan Surakarta kepada Tumenggung Mertoloyo. Kenapa? Karena Tumenggung Mertoloyo waktu itu diberikan kekuasaan ataupun wilayah ataupun area kerja di area Kota Gede ini untuk mengawasi perkembangan Kota Gede. Jadi kalau dari 1930 sampai dengan hari ini itu kira-kira berapa tahun? 1930. Berapa tahun? 80. 80 tahun ya. Jadi Gang Soka ini usianya udah 80 tahun. Oke. Nah, ini salah satu bagian dari Gang Soka yang menarik ini adalah bangunan ini. Ini kita coba cek ini bangunan apa. Nah, ini Rumah Pesik ya namanya. Kalau kalian mungkin bisa cek di Google, di Rumah Pesik ini mereka difungsikan sebagai guest house atau penginapan atau OYO. Tapi ini sepertinya sekarang ini tertutup. Apakah memang masih beroperasi atau memang sedang tidak dioperasikan? Nah, balik lagi ke sana. Ini di sebelah sisi kanan tadi. Ini kalau kita lihat ini dari sisi arsitektural ini sangat Jawa banget. Kenapa? Karena dia punya bentuk jendela itu gede ya, besar. Kemudian dia pakai jeruzinya itu vertikal. Kemudian pakai 2 daun jendela yang digunakan sebagai penutup. Dan ini dia berjajar ada 3 sebagai jendela plus ventilasi. Nah ini Rumah Pesik ini panjang banget ya. Dia punya ukiran-ukiran. Kalau ini sih udah ada semacam akulturasi antara bangunan tempo dulu dengan bangunan yang sekarang. Dan sedikit informasi juga bahwa di Kota Gede ini, kalau kalian mungkin pernah melihat, ditemukan beberapa rumah ataupun bangunan yang memiliki seni arsitektural yang cukup unik ya. Dia tidak seperti rumah Jawa, tidak juga seperti rumah kolonial, tidak juga seperti rumah Tionghoa, tapi bahkan mungkin berpadu padan dan ornamen-ornamennya itu sangat detail. Nah itu disebut rumah Kalang. Nah itu ada sejarahnya sendiri kenapa disebut rumah Kalang. Itu nanti kita akan bikin liputannya secara terpisah tentang rumah Kalang di Kota Gede. Nah ini Rumah Pesik. Kemudian di sini tertulis H.E. Lens Walesa stay at Rumah Pesik Mei 2010. Jadi ada tokoh yang namanya H.E. Lech Walesa. Dari namanya itu
seperti bukan nama pribumi. Nah ini juga sebelah sini, ini kayaknya sudah bukan bagian dari rumah pesik ya, tapi dia di sebelah rumah pesik. Ini dari tipe bangunannya ini limasan ya, atapnya itu limasan. Nah ini mereka juga pakai jeruji dan dia punya jendela ataupun daun jendelanya itu dibukanya ke dalam ya, bukan keluar tapi ke dalam. Oke, kita ke sini. Nah ini salah satu dari bangunan heritage ataupun cagar budaya ataupun warisan budaya di sini. Itu namanya adalah Langgar Dhuwur Traditional Mosque. Kenapa Langgar Dhuwur? Mungkin karena dia bertingkat ya bentuknya. Jadi posisi langgarnya itu bertingkat. Langgar itu adalah musola tapi bahasa Jawanya itu langgar. Jadi ini sudah bisa dipastikan bahwa ini dulu dibangun untuk musola. Tapi apakah masih difungsikan sebagai musola itu kurang tahu juga. Ini ada informasinya Langgar Dhuwur. Langgar Dhuwur adalah langgar keluarga yang berada di loteng atas beberapa rumah Jawa di Kota Gede. Terletak di sisi depan barat rumah, tempat yang dianggap paling terhormat. Oke. Langgar Dhuwur dibangun dengan konstruksi kayu yang ditopang kolom tembok. Dahulu letak langgar-langgar Dhuwur membentuk melingkari Keraton Mataram di Kota Gede, sehingga sering dianalogikan dengan Masjid Patok Negoro Keraton Yogyakarta. Saat ini hanya tinggal 2 langgar Dhuwur yang tersisa, yaitu milik keluarga A. Haris Zubair di Boharen dan keluarga almarhum Dalhar Anwar di Jagalan. Oke. Jadi Langgar Dhuwur ini fungsinya kurang lebih seperti Masjid Patok Negoro kalau untuk Keraton Yogyakarta ya, dan ini untuk Keraton Mataram Islam zaman dulu. Langgar Dhuwur ini masih peninggalan dari Keraton Mataram Islam, luar biasa ya. Oke, ini masih rumah pesik. Jadi ini masih rumah pesik sampai ke sana. Kemudian di antara gerbang rumah pesiknya itu, ini masih ada bangunan Langgar Dhuwur di antaranya. Nah, ini sudah pecah untuk jendelanya. Ini berikutnya, ini pemukiman. Nah ini berikutnya juga ada rumah lama juga dengan bentuk pintu. Daun pintunya itu apa ini namanya? Aduh, kok lupa ya. Apa ini daun pintu yang dia itu pakai lapisan-lapisan ini? Krepyak. Jadi ini namanya krepyak. Pintu kemudian dia pakai semacam ventilasi ya, di antara lapisan-lapisan kayu ini digunakan sebagai sirkulasi untuk udara. Jadi kalau dari dalam itu mereka bisa melihat keluar, tapi dari luar kita tidak bisa melihat ke arah dalam. Nah itu fungsinya sebagai pengintai. Kalau misalkan ada tamu ataupun orang masuk itu bisa diketahui siapa yang sedang bertamu. Terkonsep itu ya, ternyata bagaimana mereka membuat bangunan-bangunan ini. Nah ini juga jendela-jendelanya itu masih dengan konsep bahwa jendelanya itu dibukanya ke dalam bukan di luar. Jadi di luarnya itu adalah jerujinya, kemudian daun jendelanya itu di bagian dalam. Nah kalau ini sudah di bagian luar. Jadi di Gang Soka ini dengan luasan yang tidak terlalu lebar, akan lebih leluasa kalau kita itu menjelajahi Gang Soka ini dengan berjalan kaki seperti kita, karena kita lebih bisa detail mengamati bangunan-bangunan sekitar, atau dengan bersepeda gitu. Kalau untuk kendaraan roda 4 tidak bisa masuk, kalau roda 2 seperti sepeda motor itu masih bisa. Nah ini ada gang-gang kecil seperti biasa, ciri khas dari Kota Gede. Di antara dua bangunan atau 2 rumah biasanya mereka memiliki gang-gang kecil yang kalau ditelusuri itu sangat unik karena banyak pemukiman di dalamnya juga. Dan ini salah satu juga rumah yang sangat
sangat ikon ya untuk di Gang Soka ini, yaitu Omah Indise. Ini aja dalam Haji Saini Cokro Prawiro. Nah, ini pasti nama dari salah satu pemilik ataupun pemilik bangunan ini. Musola. Nah, ini musolanya sangat unik ya, sangat Jawa sekali. Nah, ini untuk Omah Indise. Ini kalau kalian pernah melihat konten-konten apa ya, misteri, rumah ini cukup terkenal karena beberapa kali pernah masuk ke dalam konten misteri youtuber terkenal seperti Sarah Wijayanto, kemudian Jelajah Tanah Jawa gitu. Karena memang rumah ini banyak banyak mengisahkan tragedi dan juga sejarah ya dari rumah ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah Pos Malang. Pos Malang ini juga merupakan ini dibangun sejak dibangunnya Gang Soka ini, yaitu dari tahun 1930. Nah, Pos Malang ini digunakan sebagai penjagaan, difungsikan sebagai penjagaan yang oleh Tumenggung Mertoloyo itu tadi. Nah, ini ada informasinya di sini. Yuk kita baca. Pos Malang adalah bangunan terbuka yang melintang di antara Gang Soka dan Gang Tumenggungan di Desa Jagalan ya. Nah, ini gang menuju dalam Tumenggung Mertoloyo. Berarti di sana itu adalah kediaman Tumenggung Mertoloyo. Dahulu Pos Malang ini dijaga oleh seorang opas atau petugas keamanan. Sekarang bangunan Pos Malang dimanfaatkan oleh penjual bubur untuk menggelar dagangan pada setiap pagi dan menjadi tempat istirahat para orang tua murid TK Bodon yang menunggu kepulangan putra-putrinya. Oke, jadi Pos Malang ini dahulunya digunakan sebagai penjagaan sebelum memasuki ke Tumenggungan Mertoloyo, yaitu kediaman Tumenggung Mertoloyo yang harusnya itu lokasi rumahnya itu ada di sebelah sini. Oh gitu. Nah, sekarang ini kan ini dibikin untuk jalan umum, kemudian itu jalan umum, dan sedangkan pos ini masih ada di tengah-tengah. Itu kenapa pos ini dinamakan sebagai Pos Malang, karena lokasinya itu Malang, melintang di tengah jalan. Oke, kita lanjut. Nah, ini ciri khas dari bangunan Jawa. Ini namanya gebyok ya, kalau nggak salah. Jadi kayak semacam tembok yang dibangun dari partisi kayu. Ini ada 4 partisi, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalkan mereka punya sebuah kegiatan di rumah ini, mereka tinggal membuka dan mereka bisa menggunakan dinding ini sebagai akses masuk yang leluasa. Ini Taman Toga Seroja, ada gang juga. Sebenarnya menarik sekali kalau kita bisa menelusuri gang-gang sempit-sempit ini ya, gang-gang kecil seperti ini. Itu pasti banyak sekali di dalam itu rumah-rumah yang unik-unik gitu. Jadi buat kalian yang mungkin penasaran, kalian bisa masukkan ke kolom komentar. Jadi nanti kalau misalkan banyak requestnya, kita bisa juga menelusuri gang-gang yang jauh lebih kecil dan lebih sempit di area Kota Gede ini. Oh, ini sebentar. Ini rumah ini unik sekali karena dari tadi kalau kita lihat untuk jendelanya, dia menggunakan jeruji yang bentuknya vertikal, tapi di sini dia menggunakan jeruji teralis yang dibentuk melingkar ya, seperti sulur-suluran yang melingkar. Ini kayaknya sedikit berbeda daripada yang sebelah sana tadi. Kemudian dari pintu gerbangnya ini juga dia menggunakan kayu yang disusun secara serong ya, atau horizontal. Bukan horizontal ya, disusun secara miring. Diagonal ya. Diagonal ya. Oke, secara diagonal. Ini juga sama partisinya alias gebyok. Memasuki ke area lebih jauh ke selatan ini, ternyata tidak banyak bangunan-bangunan tempo dulunya, tapi masih bisa dilihat beberapa masih juga dengan memiliki
seni arsitektur lawasnya seperti rumah ini. Dia dengan ventilasinya malah cukup unik ini. Dia menggunakan jendolan yang agak keluar, jadi ventilasinya itu seperti kayak laci ya, lorong ke dalam itu. Rumah, oh ini kalau masuk ke sini itu kita akan menemukan rumah adat Joglo Agung Lutfi traditional house. Oke, sepertinya menarik. Kayaknya kita bisa apa namanya? Kayaknya kita bisa bikin liputan untuk video terpisah ke rumah adat Joglo Lutfi, masuk ke gang sana. Kira-kira seperti apa? Nanti kita bakalan telusuri juga. Nah, ini bangunan tembok ini kelihatan cukup berumur ya. Nggak tahu ini masih bangunan tembok dari apa ya, bangunan yang dihuni atau tidak, karena di dalamnya itu pekarangan kosong. Tapi tidak ada informasi apa-apa mengenai bangunan apapun, tembok, reruntuhan tembok ini. Jadi mungkin cuma reruntuhan tembok rumah biasa. Ini sebelah sini juga ada rumah dengan bentuk yang sangat vintage ya. Ini rustic, dia punya tembok yang dengan batu bata expose-nya, kemudian bagian-bagian dindingnya itu juga sudah terkelupas. Ini bikin teksturnya itu terlihat semakin rustic. Nah, ini rumahnya. Nah, ini rumahnya itu sangat jelas ini bahwa ini berbentuk joglo. Bisa dilihat dari atasnya itu ada gunungannya. Kemudian selalu ada pintu di tengah dengan 2 daun pintu. Kemudian di sebelah kiri itu ada jendela, dan di sebelah kanan juga ada jendela diapit dengan 2 jendela yang ukurannya itu presisi. Ini ciri khas dari joglo, bangunan joglo Jawa. Oke, kita lanjut. Ini, oh di sebelah sana ada masjid di ujung sana. Jadi di Gang Soka ini semakin ke selatan, sepertinya gangnya semakin sempit, tapi semakin menarik karena di ukuran gang yang sekecil ini itu diapit dengan 2 bangunan yang sangat rustic ya. Temboknya itu sangat rustic dengan bentuk yang sudah compang-camping ini ya. Dan ini bagus banget teman-teman, klasik. Ini kita semakin ke selatan, ukuran gangnya semakin kecil. Nah, ini pintu dari si bangunan ini. Dia ada berapa? 1, 2, 3 jendela. Kemudian di sini ada pintunya. Dan pintu ini menggabungkan unsur kayu dengan unsur baja ya. Di sini ada besinya dengan ukiran-ukirannya. Ini dengan usianya yang sudah pasti cukup tua, pasti kayunya ini dibuat dari kayu yang kualitasnya itu pasti luar biasa ya. Karena dia mampu bertahan ya di antara panas dan juga hujan, kemudian dikombinasikan dengan besi pun kayunya masih tetap bertahan. Ini dengan jeruji jendelanya yang berbentuk vertikal. Oh, teman-teman, ini menarik juga. Di sini ada 1 gang ya yang masuk ke sana, itu juga ke pemukiman, tapi ini pintu. Jadi ini bisa jadi dulunya itu adalah milik warga, jadi kediaman milik satu warga, kemudian dikarenakan mungkin
sebagian tanahnya sudah dipetak-petakan, kemudian sudah dimiliki oleh orang-orang yang berbeda, akhirnya jalan ini menjadi jalan umum. Jadi kalau dari luar, kemudian kalau ada pintunya ditutup, ini nggak ketahuan kalau ternyata ini adalah gang ya menuju ke pemukiman sebelah. Nah ini juga bisa jadi jalan umum juga, tapi nggak tahu ya. Jadi di kota gede ini memang selalu ada kejutan kalau buat saya. Banyak tempat-tempat ataupun area-area yang seolah-olah itu sesuatu yang apa ya, kayak di luar dari yang kita bisa temukan di tempat lain gitu. Jadi di sini memang sangat spesial. Nah ini Batik Darmo. Oh, jadi bangunan yang tadi itu ini adalah pintu masuk gerbangnya, pintu gerbang masuknya dari Batik Darmo. Berarti pemiliknya itu kemungkinan adalah pengrajin batik. Nah kalau ini sih pintu masuk ke rumah biasa. Ya. Di sana apa? Tidak ada apa. Tapi kita tetap sampai ke ujung ya. Kira-kira ujung dari Gang Soka ini seperti apa? Ini sih sudah pemukiman masa kini ya. Kalau ini masih menggunakan partisi, dan ini besi penyangganya juga sangat vintage. Oke, ternyata tembusnya adalah jalan apa ini ya? Nah ini gang klasik. Ini adalah ujung dari Gang Soka, Kota Gede. Karangduren. Oh, nama daerahnya tuh Karangduren. Pak, permisi. Kampung KB. Oh, jadi kampung saya Gan. Oh iya. Dan itu ada seperti sungai. Dan ini kebun awah. Apa ini? Apa ini? Selamat datang di Capura Vertical Garden, KWT Melati, AT Awoh, Citra Bodol, dada. Oke. Ya teman-teman, segitu aja jelajah wisata kita di segmen jelajah jalanan ya. Semoga informasi tadi bisa menjadi informasi tambahan tentang daerah-daerah di Kota Gede, gang-gang di Kota Gede, khususnya di Gang Soka, dan siapa tahu menjadi acuan wisata juga buat kalian yang mau berkunjung ke Kota Gede. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan untuk jelajah kita yang lainnya. Sampai jumpa.